kita bersama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sedang diizinkan untuk ibadah secara online. Itu sebabnya kiranya ini tidak mengurangi gairah saudara, gairah kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, untuk kita menikmati akan karya Tuhan yang terbesar. Walaupun di tengah-tengah gelombang ketiga COVID, ya, secara khusus Omikron yang sedang melanda kita, secara khusus Kota Kudus, ya, bahkan beberapa di antara kita. Itu sebabnya mari kita akan bawa setiap hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya untuk menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mari kita akan bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita menyerahkan sepenuhnya untuk ibadah kita hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan khalik langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turunlah ke atas saudara sekalian kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sementara kita menikmati akan hadirat Tuhan. Amin. Persilakan duduk kembali, saudara. Tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bersama-sama kita bawa hidup kita menjadi persembahan korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Nikmati kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, kasih setiamu besar Kau nyatakan dalam kehidupan kami.
yang senantiasa Engkau berikan dan curahkan kepada kami, untuk kami boleh menikmati seluruh berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Hingga Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kembali hadirat-Mu, walau di tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata, pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Engkau. Hari ini dengan segala kerinduan kami datang sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh hidup kami menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga seluruh persembahan yang kami bawa melalui pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, walau secara online. Setiap hati, setiap anak-anak-Mu dengan segala kerinduan dimanapun mereka berada, dan saat ini menikmati pula kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Engkau hadir untuk menyatakan urapan dan berkat-Mu atas kami, sehingga benar-benar kami rasakan dalam ibadah kami pagi hari ini, urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Agar kita berdiam. Di sana ku berbaring, dia mencinta.
pertumbuhan baru. Di dalam Dia ada pemulihan. Di dalam Dia ada kesembuhan. Selalu ada jalan. Dan Tuhan tidak kurang cara untuk menyatakan pertolongannya di dalam setiap pergumulan kita. Dengan penuh iman, kita mau katakan bersama, selalu ada jalan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Banyak persoalan dalam hidup ini. Ingat, Tuhan selalu ada. Pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita. Di sungai
biarkan Engkau berfirman. Melalui firman-Mu kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yes. Sehingga kami mampu melewati dalam masa-masa yang sulit. Ya. Urapi hamba-Mu, Ya. pakai hamba-Mu. Tuhan, demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka menikmati akan lawatan Tuhan. Kami sediakan hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi hari ini kita diizinkan untuk ibadah online ya, karena Omikron ya, karena Omikron sedang merebah kemana-mana, dan biarlah itu tidak menyurutkan gairah kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi bersama-sama, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Apa sesungguhnya yang kita butuhkan? Sementara kita sedang bergulat dengan pergumulan yang banyak orang alami hari-hari ini, supaya tidak ada satupun orang yang menyerah. Tetapi sebaliknya, pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita, miliki hati yang teguh. Itu tema kita pagi hari ini, saudara. Miliki hati yang teguh. Mari kita akan awali pembacaan kita pagi hari ini di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, saudara-saudara, ini pesan firman Tuhan lewat kitab Yesaya yang sedang Tuhan inginkan untuk kita dapati bersama-sama adalah miliki hati yang teguh. Ya. Yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, teguh ini artinya salah satunya adalah tetap tidak berubah. Ya, tetap tidak berubah. Apanya yang tetap tidak berubah? Hatinya, ya, imannya, pendiriannya, kesetiaannya, percayanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, Tuhan ingin setiap saudara dan saya, hati kita teguh, hati kita tidak berubah. Saudara-saudara, kenapa? Ketika hati kita di tengah-tengah masa pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, ketika didapati Tuhan menjadi hati yang teguh, Dia berkata, Tuhan menjagai dengan damai sejahtera. Ini penting, saudara. Ya. Hati kita mungkin sebagian kemurungsung karena tadi, ya, dampak daripada Omikron. Hatinya kacau balau, gelisah, takut. Ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan ketika saudara dan saya memiliki hati yang teguh, maka Dia katakan, Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera.
damai sejahtera dari Tuhan itu penting sekali di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini, saudara. Kegundah-gulanaan di dalam hatimu akan terpecahkan ketika Tuhan menjagai hidup kita dengan damai sejahtera. Sehingga saudara tetap didapati hatimu tidak atau tetap tidak berubah. Iman kita, kesetiaan kita, pendirian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tadi dikatakan dalam kitab Yesaya, sebab kepadamulah ia percaya. Percaya kepada yang memberi damai sejahtera di masa-masa yang tidak baik. Ini penting. Ayo, saudara-saudara, biarlah Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Sehingga itu akan mengalahkan segala ketakutan yang sedang dialami, kegelisahan yang sedang dialami, kecemasan yang sedang dialami. Apalagi, pokoknya hal-hal yang akan melemahkan hati kita, hidup kita. Tadi dikatakan, yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Ayo miliki damai sejahtera Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya tidak memiliki damai sejahtera Tuhan, kita kalah, saudara. Kita mudah terprovokasi, terpengaruh dengan kondisi, keadaan. Tuhan itu luar biasa. Setiap saat, segala musim hidup kita, Dia bertanggung jawab penuh loh, saudara. Pagi hari ini Dia berkata, aku akan menjagai engkau dengan damai sejahtera-Ku loh. Ya, ini kebutuhan yang hakiki, supaya setiap kita bisa melewati dalam masa-masa yang sukar. Ketika Tuhan menjagai saudara dan saya dengan damai sejahtera. Coba perhatikan, itu yang pertama, yang hatinya teguh, dia jagai dengan damai sejahtera. Yang kedua, Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita hari-hari ini supaya kita makin memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita makin memperhatikan, saudara-saudara, firman Tuhan. Di tengah masa-masa sulit, kita tidak terkuras perhatian kita, pikiran kita kepada situasi kondisi yang ada. Tetapi Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini luar biasa. Damai sejahtera saudara tidak akan pernah kering. Dalam segala musim hidup kita, firman Tuhan berkata, ketika kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi menghidupi apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita masing-masing. Istilah yang sering kita dengar ada rema. Ketika rema yang dari Tuhan itu bekerja atas hidupmu, Tuhan berkata, damai sejahtera yang saudara miliki itu tidak pernah kering. Justru firman Tuhan berkata, itu akan seperti sungai yang terus ada aliran-aliran airnya. Digambarkan seperti itu. Damai sejahtera saudara dan saya tidak pernah kering, seperti sungai yang terus mengalir airnya begitu
deras. Tidak hanya itu, tetapi juga dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Jadi tetap saudara dan saya menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan dari Tuhan itu bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang dari Tuhan justru itu mengatasi segala beban di dalam kehidupan kita. Dia mampu mengubah. Saudara-saudara, duka cita menjadi sukacita. Itu sebab dikatakan, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pertanyaannya, mosok sih di tengah-tengah kondisi kayak begini saudara dan saya tidak bisa bahagia? Bisa, kenapa tidak? Yang Tuhan yang ngajarkan kok. Justru sebaliknya, kalau kita tidak bisa menikmati anugerah kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan, itu yang keliru saudara. Ya, menikmati anugerah kebahagiaan di tengah-tengah masa-masa yang sulit, ini menjadi bagian di dalam kehidupan orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya damai sejahteranya, tidak akan pernah kering seperti sungai yang terus mengalir dengan begitu deras. Apa kurangnya kita mengikut Tuhan sih saudara? Tuhan sediakan semuanya untuk saudara. Ingat seperti bangsa Israel. Ketika perjalanan di padang gurun, ketika mereka kepanasan, Tuhan sediakan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Ketika malam, Tuhan sediakan tiang api supaya tidak tersesat. Ya, Tuhan sediakan burung puyuh. Ya, Tuhan sediakan mana? Artinya apa? Tuhan ngerti kok. Dalam segala kondisi hidup umatnya atau sebagai biji matanya, Tuhan tidak tutup mata loh saudara. Bahkan tadi dikatakan, mereka yang memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera yang saudara dan saya miliki tidak pernah kering. Jadi damai sejahtera itu terus mengalir dalam hidup kita. Bisa menjadi imun bagi kita, bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi penyegaran bagi saudara dan saya. Ayo kita akan perhatikan. Jangan sekali lagi saudara terkuras pikiran kita dengan hal-hal yang melemahkan. Ya, tapi perhatikan firman Tuhan, perhatikan pesan Tuhan. Mungkin lewat pujian. Lebih baik kita memuji Tuhan, baca Alkitab daripada merenungkan sesuatu yang tidak membangun hidup kita, tidak membangun pikiran kita, tidak membangun hati kita. Kenapa tidak? Ketika masih ada banyak waktu, ketika saudara harus beristirahat di rumah oleh karena mungkin sebagian ya kena virus corona. Ambil waktu banyak supaya damai sejahtera kita tidak akan pernah kering di tengah-tengah saudara masa isoman. Tapi engkau makin menikmati. Tadi dikatakan damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, coba perhatikan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, saudara-saudara, pikiran kita. Jadi artinya melalui damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sebenarnya sudah mengatasi. Ketika kita mungkin sudah berkata, pikiranku sudah mentok Pak. Betul. Tapi saudara akan tetap bisa menikmati, tadi dikatakan,
ketika damai sejahtera Tuhan yang tidak pernah kering dalam hatimu, seperti sungai yang terus mengalir. Dia berkata, damai sejahtera yang melampaui akal. Tuhan berkata, akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi sementara saudara dan saya sedang bergulat dengan keadaan yang seperti ini, yang sekarang ini, pentingnya damai sejahtera yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata hati dan pikiran kita perlu dipelihara. Lewat apa? Damai sejahtera yang melampaui akal kita. Sediakan hatimu, sediakan saudara-saudara pikiranmu untuk dipelihara di dalam damai sejahtera Allah. Kalau enggak, aduh saudara-saudara menderita deh, benar menderita. Bersyukur punya Tuhan sampai memperhatikan hati dan pikiran saudara dan saya. Dia bukan Allah yang tidak peduli, dia Allah yang sangat peduli. Buktinya dia mau pelihara hati dan pikiranmu. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita akan mengucap syukur di tengah-tengah kondisi yang seperti kita alami bersama. Tuhan tetap menyatakan damai sejahteranya yang melampaui akal itu, memelihara dan menjaga hati kita. Penting supaya kita tidak mudah menyerah. Pujian tadi berkata, supaya kita tidak menjadi mudah lemah, supaya kita tidak mudah, tidak bisa membangun diri sendiri. Terus dalam kondisi yang lemah, terus dalam kondisi yang frustasi, ya, mungkin stres sampai depresi, kiranya itu dijauhkan kiranya dari semua keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tapi justru di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, engkau tetap punya hati yang teguh. Itu kuncinya supaya damai sejahtera Tuhan terus terjadi dalam hidup saudara dan saya. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dan ia, perhatikan saudara, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini luar biasa. Dan ia, yaitu Tuhan damai sejahtera, dia itu damai sejahtera kita. Dikatakan mengaruniakan, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya secara terus menerus. Tidak pernah berhenti loh saudara, itu Allah saudara. Yang kau percayai, dia mengaruniakan damai sejahtera secara terus menerus. Haleluya. Ya toh, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi kecukupan, dalam kondisi yang kurang kecukupan, perhatikan, Tuhan mengaruniakan damai sejahteranya secara terus menerus. Dalam kondisi berhasil, dalam kondisi gagal, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengaruniakan damai sejahteranya secara terus menerus. Kalau itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada setiap saudara dan saya yakin tidak ada orang atau keluarga besar Gereja Isa Al-Masih yang kalah di dalam peperangan, yang kalah di dalam perjuangan, dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini. Tapi firman Tuhan berkata,
ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Ayo nikmati damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui akal, yang Dia berikan secara terus-menerus kepada kita. Sebagai ayat yang terakhir, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku-nya besar. Ya, damai sejahteraku, damai sejahteranya Tuhan, ku berikan kepadamu, Dia berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tuh tahu kok saudara, kalau kita tuh dicolke, kita tuh enggak mampu, kita tuh enggak kuat. Makanya Tuhan berkata, aku tinggalkan damai sejahteraku untuk kamu. Tidak hanya ditinggalkan, tapi Dia berkata, damai sejahteraku juga kuberikan. Tidak hanya ditinggalkan, tapi juga diberikan. Masing-masing saudara dan saya mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Yang luar biasa damai sejahtera Tuhan itu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Berarti ada perbedaan dong. Ya, baik secara kualitas damai sejahtera yang dari Tuhan dan damai sejahtera yang dari dunia. Itu sebabnya saudara dan saya sekali lagi harus bersyukur. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu memiliki kandungan nilai yang ilahi. Itu yang membedakan, yang sangat mendasar. Kalau damai sejahtera yang dari dunia tidak ada kekuatan atau kandungan kekuatan ilahi, tidak ada saudara, makanya terbatas. Tapi kalau damai sejahtera Tuhan itu mengandung kekuatan ilahi, makanya dikatakan yang melampaui akal dan pikiranmu, sehingga engkau mampu dipelihara. Hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera yang Dia tinggalkan dan Dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya pesan Tuhan yang terakhir, jangan gelisah, jangan gentar hati saudara. Tetap kuat, tetap teguh, tetap tangguh. Tadi firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, kepercayaanmu kepada Tuhan itu yang membuat engkau akan keluar sebagai pemenang. Nikmati dalam beberapa saat sementara kita belum bisa beribadah secara tatap muka sampai dengan waktu yang akan ditentukan nanti. Sekali lagi jangan menyurutkan hati kita untuk punya gairah yang luar biasa untuk berdoa, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Berdoa bersama-sama, sehati berdoa supaya badai ini cepat berlalu, saudara. Ya, teristimewa untuk keluarga besar Gereja Isa Al-Masih, supaya kita bisa ibadah lagi di gereja. Ya, supaya kita bisa lagi bersukacita. Tapi sementara saudara dan saya ada di rumah masing-masing, ayo tetap tingkatkan kualitas iman percaya saudara kepada Tuhan yang memberikan damai sejahteranya. Tetap semangat, salam sehat, tetap prokes kemanapun saudara berada, supaya kita benar-benar akan tetap menikmati akan setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, masa sulit akan bisa diubah oleh Tuhan
menjadi sebuah peluang untuk engkau bisa meraih berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Saudara, kita akan berdoa ya secara maraton, baik untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara juga bisa berdoa bersyafaat untuk saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena banyak faktor, ya ada yang karena Omikron, mungkin ada kelemahan-kelemahan tubuh yang lain. Kita akan doakan, masih ada mujizat, ya masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada keajaiban Tuhan. Ya kita juga akan berdoa saudara-saudara untuk saudara kita yang berulang tahun supaya mereka juga dilimpahi dengan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang lain yang saudara perlu doakan, tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu, saudara bersyafaat, saudara berdoa, percayalah. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan yang sama ada dalam hidup saudara. Mari kita akan menyatukan hati. Ya, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Doamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada jawaban, ada terobosan yang Tuhan sedang kerjakan ketika saudara sedang berdoa. Mari kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita, setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, Tuhan, baik yang anak-anak dari yang kecil, remaja, pemuda, dewasa, Bapa kami berdoa keluarga besar Gereja Isa Al-Masih, supaya setiap mereka memiliki hati yang teguh, supaya kami mampu melewati dalam masa-masa yang tidak baik ini. Teristimewa kami tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan yang terus bekerja secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kami menikmati anugerah damai sejahtera Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Hari ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuhnya, mungkin karena virus Omikron Tuhan, atau ada penyakit-penyakit yang lain, kelemahan-kelemahan tubuh yang lain. Dari tempat ini, dari rumah masing-masing, Tuhan kami berdoa, kami sehati di dalam nama Yesus, supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit memperoleh pertolongan Tuhan, yang sakit memperoleh kemampuan kesanggupan untuk bisa melewati dalam masa-masa kelemahan tubuh mereka. Bapa, segarkan tubuh mereka, segarkan jiwa mereka, segarkan roh mereka di dalam nama Yesus, supaya di tengah-tengah masa pergumulan untuk kelemahan tubuh mereka, mereka tetap percaya mereka punya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk melepaskan, bahkan melalui bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, sampai detik hari ini mujizat itu masih ada. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu, baik peternakan mereka, pertanian mereka, pertambangan mereka, perkebunan mereka. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan memberkati dengan keberhasilan, kesuksesan, usaha-usaha yang baru yang sedang mereka geluti ketika kami melibatkan Tuhan, ketika kami mempercayakan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengendalikan segala usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu. Kami percaya masih ada peluang yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang menaruh harapannya hanya kepada Engkau. Tuhan, hari ini juga kami bersama-sama mendoakan
beberapa jemaatmu yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menganugerahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kuasa, sehingga Tuhan mereka memperoleh kekuatan dari Tuhan, kesehatan, stamina yang prima Allah anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan apa yang mereka cita-citakan, impikan di tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, di hari-hari ini, kiranya seizin Tuhan menjadi terwujud. Tuhan sebagai hadiah berkat spesial di dalam masa ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran mereka. Kami mengucap syukur, kami percaya paket berkat Tuhan yang sempurna Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini untuk ibadah kami yang kami selenggarakan secara online sekalipun. Kami percaya Engkau tetap bekerja, Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya mereka juga diberi kemampuan untuk mampu mengatasi segala kesulitan tantangan yang sedang kami hadapi bersama-sama, agar bangsa kami bisa keluar dari masa-masa sulit. Bahkan bangsa kami tetap Engkau berkati, baik perekonomiannya, pertahanannya, oh Tuhan, bahkan seluruh aspek kehidupan bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat karya terbesar yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan bangsa kami, kehidupan gereja-Mu, kehidupan setiap kami yang percaya akan Engkau. Sebentar kami akan mengakhiri untuk ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa kita yang di sorga, melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara, menguatkan saudara, meneguhkan engkau dari sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Bapa, terima kasih. Sampai kulihat kau bekerja.